Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Pamungkas dengan NIM 202410101110 dari kelas Data Mining A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas yang saya kerjakan mengenai modul 3 praktikum data mining, yaitu tentang dataset preparation menggunakan Pandas. Nah, sebelumnya, kita perlu mengimport modul yang dibutuhkan terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 modul. Yang pertama import modul Pandas SPD, yang kedua ada import modul NAMPI, yang ketiga ada import modul matplotlib.pyplot. Nah, setelah mengimport semua modul yang dibutuhkan, kemudian kita perlu untuk mengupload file CSV yang akan digunakan dalam soal nantinya. Di sini saya telah mengupload file iris CSV yang akan digunakan dalam beberapa soal di bawah. Langsung saja ke soal yang pertama, masukkan iris CSV ke dalam data frame. Nah, sebelumnya kita harus membuat variabel terlebih dahulu yang isinya itu untuk menampung data dari file iris CSV dan akan ditampilkan menggunakan metode read ini. Untuk memanggil data iris CSV sebenarnya ada beberapa cara yang bisa digunakan. Di sini ada menggunakan fungsi tail. Nah, fungsi tail ini digunakan untuk menampilkan data terbawah pada data frame. Dia akan menampilkan 5 data baris yang paling bawah. Selain itu, ada menampilkan data menggunakan fungsi head. Dia akan menampilkan data awal atau data teratas pada data frame dan menampilkan 5 baris teratas. Setelah itu ada menampilkan variabelnya secara langsung. Nah, untuk print yang DF seperti ini, dia akan menampilkan beberapa data yang ada di awal atau akhir, dan akhir, atau lebih tepatnya 5 data indeks awal dan 5 data indeks yang akhir. Sedangkan yang terakhir, untuk yang ini dia akan menampilkan seluruh data yang ada pada file, tanpa terkecuali. Langsung saja ke soal yang kedua, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min dan max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Untuk V barunya itu dihitung menggunakan rumus V lama dikurangi V min dibagi dengan V maksimal dikurangi V minimal, di mana V baru ini merupakan nilai data di suatu sel setelah normalisasi, sedangkan V lama merupakan nilai data asli sebelum normalisasi, dengan Vmax adalah nilai maksimum dari kolom data tersebut dan Vmin adalah nilai minimum dari kolom data tersebut. Nah, sebelum mencari normalisasi itu kita harus mencari nilai semua nilai minimum dan nilai maksimum dari tiap kolom dengan membuat variabel baru untuk menampung datanya. Di sini terdapat variabel sepaleng maksimum, yang mana artinya ini merupakan variabel untuk menampung data maksimum dari kolom sepaleng. Terus ada variabel SL minimum, dia akan menampung data minimum dari kolom sepaleng. Begitu juga untuk data petaleng, data sepalwidth, dan data petalwidth yang akan dicari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, setelah mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari tiap kolom, selanjutnya adalah proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini menggunakan proses looping. For in, looping ini digunakan untuk menormalisasikan dalam mencari data frame menggunakan fungsi log. Nah, cara kerja log ini, dia akan mengakses atau mendapatkan data berdasarkan label atau nama kolom. Jadi, dia akan mengakses data pada indeks KI dari kolom sepaleng.
di mana data pada indeks KI dari kolom Sepaleng ini akan dikurangi dengan nilai Sepaleng minimum yang telah dicari sebelumnya dibagi dengan nilai maksimum dari kolom Sepaleng dikurangi dengan nilai minimum dari kolom Sepaleng. Begitu juga untuk kolom Petaleng, Sepalwidth, dan Petalwidth. Langsung saja, untuk hasilnya adalah seperti ini. Nah, data yang asli itu kan memiliki nilai range yang rata-rata lebih dari 1. Sedangkan ketika sudah dinormalisasikan menggunakan nilai min dan max, dia akan memiliki range nilai 0 sampai 1. Nah, di sini terdapat nilai 1 yang masuk ke dalam range 0 sampai 1. Selanjutnya, soal yang ketiga, cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Dalam soal ini, kita disuruh untuk mencari sentroid yang mengambil data dari tiap-tiap kolom dan juga data tiap kelas atau varietinya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 3 varieti, yaitu varieti setosa, varieti versicolor, dan varieti virginica, yang mana dia nantinya akan dicari nilai pada tiap-tiap kolomnya, lebih tepatnya nilai Sepaleng, Sepalwidth, Petaleng, dan Petalwidth-nya. Nah, caranya seperti berikut. Kita ambil saja contoh pada data Sepaleng dalam kolom setosa. Nah, gimana caranya dia supaya bisa menghitung rata-rata dari Sepaleng dari varieti setosa? Pertama, membuat variabelnya terlebih dahulu untuk menampung data yang dicari, lalu membuat data frame-nya dari varieti ini itu sama dengan varieti yang ingin dicari. Nah, kebetulan di sini yang ingin dicari itu adalah varieti setosa. Jadi varieti dari data frame-nya sama dengan varieti setosa. Kemudian pada kolom Sepaleng menggunakan metode min untuk mencari rata-ratanya. Begitu juga untuk mencari rata-rata pada varieti dari macam-macam kolom yang lain. Nah, setelah sentroid atau rata-ratanya itu dicari, kita print variabel yang digunakan untuk menampung hasil pencarian sentroid atau rata-ratanya seperti ini. Begitu juga pada varieti virginica dan versicolor. Untuk hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan sentroid atau rata-rata dari macam-macam kolom dan varietinya. Untuk soal yang keempat, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing CSV menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Sebelumnya, upload terlebih dahulu data CSV-nya. Iris testing. Nah, setelah 100% terupload, kita perlu untuk menampilkan atau membaca data pada iris testing. Nah, pada data pada iris testing, ternyata terdapat 30 data yang nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Selanjutnya, untuk soal yang keempat, tadi kan disuruh untuk memasukkan iris testing.csv ke data frame
Setelah itu normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah membuat variabel dari tiap variety dan kolomnya untuk menampung data yang dicari. Seperti kita ketika mencari nilai max dari sepaleng, maka kita harus membuat variabel sepaleng max, di mana data frame mengambil data dari data frame 2 ini dari kolom sepaleng untuk dicari nilai maksimalnya. Nah, ini juga berlaku pada ketika kita mencari nilai minimal dari kolom sepaleng, dan juga kita mencari maksimal dan mencari minimal dari kolom petaleng, kolom sepalwidth, dan kolom petalwidth. Nah, untuk selanjutnya menggunakan perulangan for in. Perulangan ini digunakan untuk menormalisasikan menggunakan metode log. Metode log ini sendiri fungsinya untuk mengakses data berdasarkan kolom atau label seperti sepaleng, petaleng, sepalwidth, dan petalwidth. Nah, adapun rumus untuk mencari nilai data yang telah dinormalisasikan atau data baru adalah data asli atau data yang diambil dari indeks KI dari kolom sepaleng dikurangi dengan data minimal dari kolom sepaleng dibagi dengan data maksimal dari kolom sepaleng dikurangi dengan data minimal dari kolom sepaleng yang telah dicari sebelumnya ini. Hal ini juga berlaku pada kolom petaleng, sepalwidth, dan petalwidth. Setelah itu, setelah semuanya dicari atau dinormalisasikan, kita tinggal menjalankan codingnya. Nah, di sini dia telah memiliki nilai range dari 0 sampai 1 sesuai dengan dari soal yang diminta menggunakan pencarian nilai minimal dan maksimum dari masing-masing kolom. Untuk soal yang selanjutnya, nomor 5, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakanlah inclusion distance. Nah, ini merupakan rumus dari inclusion distance, di mana ketika kita akan menggunakan rumus ini tuh sebelum menghitung distance-nya, nilai atribut itu harus dinormalisasikan terlebih dahulu hingga range-nya itu menjadi 0 sampai 1. Nah, untuk pembahasannya seperti berikut. Di sini saya membuat variabel yang berisi array kosong untuk menampung data testing yang akan dilakukan nantinya. Setelah itu, memakai perulangan for in, hal pertama yang dilakukan adalah membuat variabel yang akan digunakan untuk menampung hasil perhitungan distance dari setiap indeks di tiap indeks dari setiap variatinya. Caranya adalah dengan mengambil data dari sepaleng indeks KI lalu dikurangi dengan centroid dari sepaleng setosa, setelah itu dipangkatkan 2. Nah, ditambah dengan perhitungan pada kolom-kolom yang lain seperti perhitungan pada kolom sepalwidth dikurangi dengan centroid pada setosa, dipangkatkan dengan 2, itu juga untuk petaleng dan petalwidth. Setelah itu, ketika semua perhitungan tadi ditambahkan, lalu dipangkatkan dengan setengah atau di akar. Nah, hal ini juga berlaku pada variety versicolor dan variety virginica yang dicari distance-nya. Data yang telah dihitung distance-nya dari masing-masing variety tadi itu dimasukkan ke dalam variabel array yang kosong tadi yang telah dibuat sebelumnya. Lalu membuat variabel hasil ini untuk menampung ketiga dari variety ini dan print setiap data pada variabel hasil.
Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan hasil prediksi data dilihat dari kedekatan distance antar tiap data ke centroid dari masing-masing variety. Selanjutnya, soal ke-6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Dan pada soal ini tuh yang dimaksud adalah seperti ini. Pada ARIS testing ini, indeks pertama ini kan termasuk variety setosa. Nah, pada soal ini kita disuruh untuk mengecek apakah benar indeks itu termasuk variety setosa atau bukan. Nah, ini juga berlaku pada semua indeks. Lalu menghitung persen atau akurasinya atau ketepatan prediksi kelas yang ada pada data. Nah, cara untuk menghitung benar atau tidaknya kelas tersebut adalah dengan membandingkan hasil dari ketiga testing data yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, apabila setosa, maka harusnya nilainya itu mendekati 0 atau yang paling kecil di antara yang lain. Nah, langsung saja. Pertama, di sini saya membuat variabel array kosong untuk menampung data, kemudian membuat variabel testing sebagai boolean untuk mengecek true atau false, lalu membuat variabel nilai benar atau nilai true yang bernilai 0, di mana fungsinya nanti untuk menampung berapa banyak data yang bernilai benar. Nah, setelah itu menggunakan looping sebanyak panjang data dari variety setosa. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if-else atau if-else. Apabila i atau indeksnya itu kurang dari 10, maka akan dilakukan pengecekan apakah data di tiap indeks pada setosa itu bernilai kurang dari versicolor dan memiliki nilai kurang dari Virginica. Nah, jika benar, maka datanya akan bernilai true dan dimasukkan ke dalam variabel tes yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, data pada variabel nilai true ini atau data pada nilai benar ini, dia akan bertambah 1 sesuai dengan data yang telah dilakukan pengecekan tadi bernilai true. Nah, jika salah, maka nilai false akan dimasukkan ke dalam variabel testing dan tidak menambah data pada variabel nilai true. Setelah itu, dilakukan pengecekan pada indeks kurang dari 20. Nah, data ini merupakan data versicolor. Stepnya itu sebenarnya sama dengan yang tadi, begitu juga dengan pengecekan data indeksnya yang kurang dari 30. Nah, untuk data pengecekan dari indeks kurang dari 20 dan indeks kurang dari 30, itu sama dengan yang tadi. Jika pengecekan pada loop yang dilakukan itu bernilai benar, maka data tersebut akan ditambahkan ke dalam variabel tes dengan nilai true, dan banyak data pada variabel nilai benar itu akan bertambah 1. Nah, sedangkan jika pengecekan itu bernilai false atau salah, maka data tersebut akan ditambahkan ke dalam variabel tes dengan nilai false. Nah, setelah itu print variabel tes yang berisi data prediksi kelas, apakah data itu sesuai dengan kelas atau variety-nya atau tidak. Kemudian membuat variabel presentase untuk menampung hasil perhitungan presentase, yaitu dengan cara menghitung banyaknya data pada nilai benar dibagi dengan banyaknya data pada setosa tes dikalikan dengan 100, lalu akan ditampilkan dengan print. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi nilai keakuratan atau akurasi dari saat memprediksi kelas ini memiliki nilai akurasi 96,66667%.
Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan tentang hasil pengerjaan tugas pada modul 3 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.